Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Ini saya dalam perjalanan untuk periksa swab yang kedua. Kenapa saya swab yang kedua ini? Karena saya 14 hari kemarin itu kan merawat full time di rumah isoman, merawat kedua anak saya dan orang tua saya. Jadi hari ke-15 ini saya berangkat untuk swab untuk mengetahui ya. Oh iya, ini sengaja saya duduk di paling belakang. Ini yang depan ini Pak sopir alias suami saya, dengan kondisi semua jendela mobil terbuka. Ini sangat riskan sekali ya di era pandemi seperti ini tuh. Bener-bener kalau misalnya kalian mau berangkat kemana-mana dan bersama orang banyak apalagi ya, itu harus dibuka dan tanpa AC. Karena kalau ada AC itu proses aerosol akan terjadi di situ. Bisa nyebar banget, makin banyak nanti penyebarannya. Kenapa saat pandemi ini tuh harus terbuka dan benar-benar harus dijaga ya, karena penularan virus itu dari pernafasan terutama itu. Terus kemudian nyebar banget waktu hujan kayak gini. Itu karena orang-orang pada nggak tahu ya, waktu hujan gerimis atau hujan lebat itu pasti jendelanya kan tertutup. Nah disitulah mulainya penyebarannya itu makin banyak ini ya, lonjakannya saat musim hujan kayak gini. Jadi stay safe ya semuanya yang mau pergi bepergian, apalagi ini mau liburan panjang akhir tahun. Udah lebih baik kamu di rumah aja untuk menghindari yang enggak kamu inginkan. Kita stop penyebaran virus COVID ini. Jangan sampai korban berjatuhan lagi. Oke, terima kasih. Doakan ya semoga hasil swab saya negatif. Oh ya, pengaturan jarak ketika mengantar atau merujuk pasien yang terduga konfirmasi atau COVID itu juga penting banget. Jadi kalau dalam satu mobil ini ada Pak sopir dan si pasien, kalian harus benar-benar jaga supaya jarak antara si sopir dengan pasien itu benar-benar jauh. Dengan cara kita memilih atau pasien itu memilih duduk, harus diposisikan dalam posisi duduk yang paling belakang aja. Kalau jika ada dua pasien itu nanti bisa diatur. Yang pasien pertama duduk di tengah. Kalau misalnya ada minibus gini ya, atau 3 staff gini ya, yang pasien pertama duduk di tengah sebelah kiri, kan pas sopirnya sudah di sana sebelah kanan. Pasien yang pertama duduk di sebelah kiri, dan pasien yang kedua duduk di belakang sebelah kanan. Pengaturan posisi duduk ini sangat penting sekali buat jaga-jaga aja. Ternyata nanti setelah di swab hasilnya positif dan si pak supirnya ini negatif misalnya, maksudnya benar-benar nggak terkontaminasi apa-apa. Jangan sampai kita ceroboh ya menulari ke pak supirnya. Jadi pemilihan atau pengaturan tempat duduk ini benar-benar harus diperhatikan biar nggak sampai nyebar kemana-mana. Alhamdulillah banget kalau misalnya pasiennya tadi itu negatif semua, itu masih aman. Kita berpikirnya jangan berpikir negatif ya, lebih amannya kita harus berpikir, oh pasien ini yang saya antar ini positif. Itu pikiran yang sangat safety banget untuk keselamatan diri sendiri dan si pasien tersebut. Kita udah sampai di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Ini saya pilih rumah sakit Muhammadiyah Lamongan karena terhitung rumah sakitnya ini fasilitasnya oke. Kemudian untuk pelayanan swabnya ini juga benar-benar cepat hasilnya. Kamu bisa mendapatkan pelayanan swab dengan harga 898.000 aja.
Ini bisa melayani pengambilan swab secara drive-thru ya. Jadi kamu diambil sampel swabnya cukup dengan di dalam mobil aja, nggak usah keluar ke lokasi swab. Ini udah sampai di sini. Itu nanti kita di situ itunya tempatnya. Ya, kalau pelayanan drive-thru kita parkir di sini, nanti swabbernya yang ke sini. Udah sampai. Outs. Ini adalah police screening session. Jadi sebelum dilakukan swab, kita ditanya-tanya dulu di sini tentang keluhan dan lain sebagainya. Ini saya tunjukkan tempat lokasi pengambilan swab. Jadi ada sekatnya antara swabber sama si pasien. Halo, ini deg-degan banget ini. Memang swab yang kedua, cuman kita baca doa banyak-banyak aja deh. Semoga hasilnya negatif. Ini saya posisi lagi di dalam mobil. Nanti swabbernya yang kesini. Jadi ini saya pilih untuk swab yang kedua ini dengan teknik drive-thru ya, pelayanan drive-thru. Ya ampun, keringet saya, nggak bisa dibohongi. Nanti swabbernya yang ke kita dan sampel langsung diambil di dalam mobil. Jadi kita nggak usah ke tempat pengambilan sampel. Sekarang aku jadi mikir, kayak ada rasa paranoid gitu kalau ngelepas anak-anak sama orang tua. Itu memang rasa yang sekarang saya rasakan. Kalau saya tinggal kerja ini, bagaimana anak-anak waktu di rumah? Mungkin itu ya, ada rasa trauma gitu ya, dengan kondisi 14 hari selama saya merawat itu, bagaimana pontang-pantingnya ngerawat anak dan orang tua sendirian di dalam rumah, memenuhi kebutuhan mereka yang bayi. Itu bikin saya sangat-sangat untuk tahap selanjutnya ini saya benar-benar nggak mau lagi kayak gini. Itu mbak swabbernya lagi ngambil sampel di orang lainnya. Nanti saya juga akan dilakukan pengambilan swab di situ dari dalam mobil. Swab yang pertama saya langsung ke tempat swabbernya, cuman waktu itu saya nilai kondisinya tuh nggak terlalu pas gitu. Hari mbak rawat ya Allah, pontang mati. Makasih ya mbak. Sehat-sehat mbak. Testimoni habis di swab, geli-geli gimana gitu ya. Pas masuk hidung itu rasanya kayak orang ngupil tapi sampai dalam banget, cuman nggak sakit. Dari ngambil sampel di
dalam tenggorokan juga nggak sakit, enggak. Kalian yang takut swab nggak usah paranoid, karena swab itu nggak menyakitkan, malah lebih sakit kalau rapid ya. Rapid kan diambil darah dari lengan, itu malah lebih menyakitkan kalau menurut saya, karena ada tindakan pengambilan darah dengan jarum itu. Kalau swab itu cuma kayak digeli-geli gitu aja dari dalam hidung sama rongga mulut. Udah, semangat ya semuanya ya, jangan sampai ini terjadi pada kamu dan keluarga. Tetap gunakan masker, jaga jarak, sama sering-sering cuci tangan. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diri